Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Esra Andio Kaban. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Mininet dan juga cara proses penginstalasian Mininet dan juga ONOS menggunakan Oracle VM VirtualBox dan juga proses custom topologi di dalam Mininet dan juga di dalam ONOS dan juga proses pengontrolan menggunakan ONOS. Baik, mari kita melakukan proses penginstalasian terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya atau tutorial penginstalan dari Oracle VirtualBox Manager ini dan bagaimana sih langkah-langkahnya dalam penginstalan Oracle VirtualBox Manager ini. Baik, akan saya terangkan untuk cara penginstalan dari Oracle VirtualBox ini. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mendownload terlebih dahulu VirtualBox ini. Nah, di mana kita bisa dapat softwarenya? Itu bisa kita download di website atau di Google ya untuk penginstalannya. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah setelah VirtualBox-nya terdownload, kita bisa mengklik 2 kali pada hasil downloadan kita, yaitu VirtualBox-nya. Nah, maka akan muncul setup dari VirtualBox-nya. Nah, kemudian yang harus kita lakukan adalah dengan mengklik next, maka akan muncul tampilan interface dari setup VirtualBox-nya. Itu adalah welcome to the Oracle VirtualBox. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah dengan mengklik next. Nah, kemudian pada bagian custom setup yang dilakukan adalah dengan mengklik next. Nanti pada bagian custom setupnya ini akan muncul pilihan dari bagian optionnya. Nah, jika teman-teman ingin mengambil atau sebagian dari optionnya, itu bisa mengkliknya. Jika ingin checklist semua optionnya, bisa diklik semua ya. Nah, jika keinginan tadi sudah selesai di checklist, maka klik next. Nah, setelah klik next, maka akan muncul pada bagian setup VirtualBox-nya adalah yes dan no. Teman-teman bisa mengklik yes. Nah, ketika sudah selesai dalam mengklik yes ini, maka akan muncul notifikasi. Notifikasinya seperti apa? Notifikasinya adalah sebagai berikut. Nah, kemudian teman-teman dapat mengklik yes dan install. Nah, kemudian program akan jalan dan kita tinggal menunggu proses penginstalannya saja. Nah, setelah proses penginstalan selesai, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah dengan mengklik centang pada Start Oracle VM VirtualBox setelah instalasi. Kemudian mengklik Finish. Maka VirtualBox sudah selesai diinstal dan dapat dijalankan. Ini adalah tampilan dari Oracle VM VirtualBox Manager. Baik, terima kasih. Baik, untuk langkah selanjutnya adalah proses dalam penginstalasian Mininet di dalam VirtualBox ya. Nah, untuk prosesnya sendiri kita dapat mendownload file dari Mininet ini di Google atau di website, karena aksesnya mudah untuk proses pendownloadan dari Mininet ini. Baik, nah untuk proses pemakaian Mininet dalam VirtualBox itu menggunakan Mininet FM
ya, yang warna biru. Nah, di dalam ini yang langkah selanjutnya supaya Mininet terinstall dalam VirtualBox adalah dengan mengklik add. Nah, kemudian mengklik Mininet FM. Nah, kemudian dengan mengklik Mininet FM, maka proses selanjutnya yang dilakukan adalah Mininet ini akan loading untuk memasukkan semua program yang ada dalam Mininet ini sehingga dapat digunakan nantinya. Nah, proses selanjutnya bisa kita lakukan pada bagian scene berikut ini nantinya. Itu adalah dengan cara mengcustom topologi dari Mininet. Baik, untuk langkah selanjutnya adalah proses dalam penginstalasian Mininet di dalam VirtualBox, ya. Nah, untuk prosesnya sendiri kita dapat mendownload file dari Mininet ini di Google atau di website, karena aksesnya mudah untuk proses pendownloadan dari Mininet ini. Baik. Nah, untuk proses pemakaian Mininet dalam VirtualBox itu menggunakan Mininet FM, ya, yang warna biru. Nah, di dalam ini yang langkah selanjutnya supaya Mininet terinstall dalam VirtualBox adalah dengan mengklik add. Nah, kemudian mengklik Mininet FM. Nah, kemudian dengan mengklik Mininet FM, maka proses selanjutnya yang dilakukan adalah Mininet ini akan loading untuk memasukkan semua program yang ada dalam Mininet ini sehingga dapat digunakan nantinya. Nah, proses selanjutnya bisa kita lakukan pada bagian scene berikut ini nantinya. Itu adalah dengan cara mengcustom topologi dari Mininet. Baik. Oke, sekarang adalah bagaimana sih cara mengcustom topologi di dalam Mininet. Baik. Setelah proses instalasi dari Mininet selesai, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengcustom topologi dari Mininet. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita adalah dengan mengetik sudo mn. Nah, sudo mn ini berfungsi untuk membuat topologi terdiri atas dua host dengan satu switch. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya saya tampilkan dalam bentuk gambar karena ada sedikit kesalahan di dalam VirtualBox yang sudah saya install ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk bentuk tampilan dari Mininet ini, program yang sudah kita buat sebelumnya, itu pertama kita harus membuka direktori di mana Mininet tersebut terinstall. Nah, setelah kita buka di mana Mininet tersebut terinstall, kita lakukan langkah selanjutnya adalah membuat itu default dari Mininet sendiri. Nah, dari defaultnya ini itu terdiri dari dua switch dan dua host, yang dimana file topo dua switch dan dua hostnya itu kita beri nama esra.py. Nah, untuk kelasnya sendiri itu saya buat dengan nama saya. Nah, dengan membuat create custom topo. Nah, ini adalah add hostnya, yang di mana hostnya itu sampai H5, dan kemudian add switchnya sampai S3. Nah, untuk membuat link hostnya
ke dalam switch ini itu dengan meng-add link, yaitu meng-add self atau S1 nya dengan hostnya sendiri. Nah, untuk self add link ini adalah untuk selfnya sendiri itu H1. Nah, untuk add linknya itu adalah switch 1. Nah, ketika sudah selesai pada bagian add link host to switch, maka selanjutnya adalah membuat add links switch to switch, yang dimana self add link di S1 kemudian ke S2. Nah, dari S2 kemudian ke S3. Nah, bentuknya itu adalah seri, yang dimana host 1 kemudian switch 1, switch 2 dan switch 3, dan terakhir disambung dengan host 2. Nah, kemudian lalu meng-create mytopo, lambda mytopo. Nah, selanjutnya adalah proses pembuatan networknya atau pembuatan jaringan, yaitu dengan kita masukkan sudo mn sebagai default dari 2 host dengan 1 switch dan diubah menjadi 2 host dan 2 switch. Nah, kemudian dimasukkan dengan directory tadi, yang dimana kita membuat custom topologi yaitu esra.py. Nah, setelah pembuatan ini selesai, kita lakukan adalah enter. Nah, maka mesinnya akan membuat creating network dengan menambahkan adding controller, kemudian adding host, yang dimana terdiri dari 5 self add linknya, yaitu H1, H2, H3, H4, dan H5, dan juga menambahkan switchnya S1, S2, dan S3. Kemudian dengan menambahkan add linksnya itu yang terdapat di pada add links host to switch. Nah, selanjutnya adalah dengan mengkonfigurasi hostnya, yaitu H1, H2, H3, H4, H5. Mesin akan melakukan pemrograman sendiri dengan membuat atau menstarting controller, yaitu C0. Kemudian dengan menstarting atau memulai 3 switchnya S1, S2, S3. Kemudian dengan menstarting CLE, maka mininet kita sendiri dapat menulis atau mengetik ping A11. Nah, kemudian ping ini akan melakukan pentesting pada reachability-nya, yang dari H1 itu ke H2, H3, H4, H5, kemudian H2 ke H1, H3, H4, H5, kemudian H3 ke H1, H2, H4, dan H5, kemudian H4 ke H1, H2, H3, H5, H5 ke H1, H2, H3, H4. Nah, maka hasil dari ini itu dapat menampilkan bahwa dari semua yang custom yang telah kita lakukan dari self add link H1 ini akan connect ke switch 1. Kemudian switch 3 akan connect ke H2 dan S3. Kemudian self add link S1 dan S2 akan connect kepada switch 1. Kemudian self add link S2, S3 akan connect ke S2 dan tersambung kepada S3. Begitu. Nah, ketika selesai dalam proses pembuatan program dari custom topologi ini, langkah selanjutnya adalah dengan men-save konfigurasi dengan cara mengklik atau mengetik Ctrl plus X, kemudian pilih Y dan Enter. Maka running konfigurasi yang sudah disimpan akan tersimpan di mesin. Jadi sekian dari custom topologi mininet ini. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya
Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan panduan bagaimana caranya dalam menginstal ONOS. Nah, untuk ONOS sendiri ya, itu ada dari sisi operator dan ada dari sisi kita penerima atau konsumen gitu kan. Nah, untuk ONOS sendiri itu sebelum kita mengunduh ONOS, alangkah lebih baiknya kita men-setup terlebih dahulu user pada node yang akan dideploy. Nah, dalam penggunaan ONOS ini menggunakan versi 2.0.0 Maven begitu ya. Nah, untuk tutorial atau penginstalan ONOS itu kita membutuhkan Java 8 dan Maven. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal Git terlebih dahulu dengan program sebagai berikut ini. Nah, ketika sudah melakukan proses penginstalan Git, langkah selanjutnya adalah proses penginstalan Java 8. Nah, untuk proses penginstalan Java 8 ini adalah programnya. Nah, ketika dalam proses penginstalasian dari Java 8 ini ada proses dialog yang dimana kita harus memilih yes untuk accept license terms-nya. Nah, kemudian adalah langkah selanjutnya melakukan clone repo ONOS di GitHub. Ini adalah programnya. Kemudian untuk saran dari dalam proses penginstalasian ONOS ini adalah jangan menggunakan master karena ada errornya. Mungkin karena branch master masih digunakan development software, jadi masih ada bugs. Jadi cari saja yang sudah stabil. Nah, kemudian download Apache, Maven, dan Karaf-nya. Nah, untuk proses pendownloadan Maven dan Karaf-nya ini bisa dilihat dari sini atau bisa dicari di dalam websitenya ya. Nah, ketika sudah terdownload, kemudian ekstrak file Maven dan Karaf ke folder application. Nah, untuk folder applicationnya bisa dilihat dari sini. Nanti akan terunduh pada program C. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mengedit Karafnya. Nah, setelah edit Karafnya selesai, selanjutnya yang kita lakukan adalah mengcompile ONOS untuk melihat apakah Java Home kita bisa menggunakan perintah env. Nah, ini adalah prosesnya yang bisa nanti kita lihat apakah Java Home-nya bisa dipakai atau tidak begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang kita lakukan adalah menambahkan script pada bars pada bagian paling bawah. Nah, ini untuk penambahan barsnya. Oke. Ketika sudah ditambahkan script pada barsnya ini, yang selanjutnya adalah menjalankan file barsnya dengan program seperti ini. Nah, setelah itu di-compile. Nah, setelah di-compile, maka kita harus menunggu ONOS-nya ini meng-clean install. Nah, ketika sudah selesai proses instalasi ONOS-nya, maka kita akan sampai di build sukses. Itu adalah notifikasi ketika proses penginstalasiannya selesai. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah menjalankan ONOS-nya. Nah, untuk menjalankan ONOS-nya bisa dengan mengetik OK clean. Nah, maka tampilannya akan jadi seperti berikut ini. Nah, kemudian selanjutnya kita lakukan adalah
melakukan akses melalui GUI ONOS. Nah, untuk pengaksesan GUI ONOS-nya bisa kita ketik http IP onos 8181. Nah, ketika nanti sudah tampil untuk tampilan interface ONOS-nya, maka kita masukkan adalah username dan passwordnya. Itu bisa kita lihat dari gambar berikut ini. Nah, setelah kita memasukkan username dan passwordnya, maka tampilan ONOS dapat dilihat pada dashboard ONOS-nya. Jadi sekian dari tutorial penginstalan ONOS ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.